Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi bismillahi alhamdulillah. Salatuhu wassalamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anda yang soleh dan solihah, pada kesempatan hari ini kita masih berjumpa kembali dalam kegiatan belajar online di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari ataupun kita sudah masuk kepada bab yang keempat, yaitu tentang toharoh ataupun bersuci. Baiklah, sebelum kita masuk kepada bab toharoh, alangkah lebih baiknya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran daring ini senantiasa ada dalam kelancaran dan senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita mulai pembacaan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rezeki yang halal lagi baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah anda yang soleh dan solihah, kita sekarang akan masuk kepada bab yang keempat, yaitu tentang toharoh. Bagi yang mempunyai bukunya, silahkan bisa disimak baik-baik video dan juga buku paketnya, supaya nanti bisa lebih dalam mendapatkan ilmunya. Baiklah anda yang soleh dan solihah, kita langsung saja masuk kepada dasar hukum tentang bab toharoh ini. Kita bisa lihat dari surah An-Nisa ayat 43. Usahakan anda semuanya bisa lancar dalam membaca ayat ini, mengetahui mufradat ataupun lafaz-lafaz yang arti lafaz daripada ayat surat An-Nisa ayat 43 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik ataupun tanah yang suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Itulah dasar hukum daripada bab toharoh, yaitu yang diambil dari surat An-Nisa ayat 43. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, alangkah lebih baiknya anda mengetahui dulu tentang arti tarjamah, arti lafaz daripada surah An-Nisa ayat 43 ini. Silakan diperhatikan oleh anda semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang amanu yang beriman, la taqrabu, janganlah kalian mendekati as-salata, salat, wa antum, dan kalian sukaro, dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu, sehingga kalian mengetahui
ma taquluna, apa yang kalian ucapkan, wala, dan janganlah junuban, orang junub, illa kecuali abiri sabilin, sekedar berlalu saja, hatta taghtasilu, hingga kalian mandi. Wa in kuntum, dan jika kalian mardo, sakit, au ala safarin, atau dalam kendaraan, au jaa, atau datang, ahadun, salah seorang, minkum, dari kalian, minal ghaiti, dari buang air, au lamastum, atau kalian memegang an-nisaa, perempuan, falam tajidu, apabila kalian tidak menemukan, ma'an, air, fatayammamu, maka bertayamumlah, su'idan, dengan tanah, thayyiban, yang baik atau suci, famsahu, maka usaplah, maka sapulah, biwujuhikum, wajah-wajah kalian, mukamu, wa aidikum, dan tangan-tangan kalian, innallaha, sesungguhnya Allah, kana afuwan, maha pemaaf, afuwan, maha pemaaf, ghafuran, lagi maha pengampun. Selanjutnya kita ke pengertian toharoh. Toharoh itu berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih, kebersihan, atau bersuci. Jadi toharoh itu bersih, kebersihan, atau bersuci. Karena anda yang soleh dan solihah, agama Islam pada hakikatnya adalah agama yang menjunjung tinggi masalah kebersihan dan kesucian. Tidak hanya lahir saja, bahkan batin manusia pun juga tetap itu diperhatikan kebersihannya. Hal ini dapat dilihat dari cukup banyaknya kenyataan dalam syariah Islam yang menjelaskan betapa agama Islam memberikan perhatian yang besar pada masalah toharoh atau kebersihan ataupun juga kesucian. Jadi bisa Anda yakini bahwa di dalam Islam itu ternyata toharoh ini bukan hal yang sepele, tapi sesuatu yang sangat diperhatikan oleh agama Islam. Yang selanjutnya, sekarang arti toharoh menurut istilah. Kalau tadi toharoh menurut bahasa itu adalah bersih, kebersihan, atau bersuci. Sekarang toharoh apabila diartikan secara istilah, artinya adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Itulah pengertian toharoh dari segi istilah. Kegiatan bersuci dapat dilakukan dengan cara berwudu, tayamum, istinja, mandi, dan bersuci membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Karena di dalam bab toharoh ini ada yang disebut dengan media, ada yang disebut dengan maqasid. Medianya itu seperti air, maqasidnya adalah wudu. Medianya itu tanah, maqasidnya adalah tayamum. Medianya itu batu, maqasidnya adalah istinja. Nah, itulah salah satu bentuk maqasid ataupun hal-hal yang berkaitan dengan toharoh. Nah, apakah toharoh ini penting? Penting sekali. Apa pentingnya? Nah, di sini bisa Anda lihat pentingnya toharoh itu pertama adalah sebagai syarat sah ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa harus suci. Suci dohir, suci batin. Wabil khusus di sini suci dohirnya.
Karena bisa dilihat keterangan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Miftahus sholati at-tahuru wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa kunci sholat itu adalah bersih, bersuci, toharoh. Yang mengharamkannya adalah takbir dan menghalalkannya adalah salam. Ini salah satu bukti bahwa toharoh ini sangat penting, karena salat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak melaksanakan toharoh. Dan toharoh di sini bisa berbentuk wudu, bisa berbentuk tayamum. Itu salah satu bentuk pentingnya kita melaksanakan toharoh. Contoh, ya, di sini ada anak kecil sedang wudu. Nah, dari wudu ini itu akan menuju kepada sholat. Tanpa wudu otomatis sholatnya tidak akan sah. Tanpa toharoh sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia belum dalam keadaan suci. Sucinya orang yang sholat itu, baik itu suci dari hadas ataupun ada suci dari najis, itu salah satunya adalah dengan cara berwudu. Ya, jadi ini salah satu pentingnya kita melaksanakan wudu. Wudu sebagai syarat sah sholat. Terus juga dalam ritual ibadah yang lainnya. Jadi bukan hanya dalam sholat saja. Di sini bisa Anda lihat masuk masjid. Kita masuk masjid itu usahakan harus punya wudu, usahakan harus toharoh. Karena tadi dalam ayat ketika kita ada dalam keadaan junub, maka kita jangan sampai masuk ke masjid. Ya. Harus apa dulu? Harus mandi dulu. Nah, mandi di sini adalah mandi besar. Mandi besar itu masuk kepada toharoh ataupun masuk kepada bersuci. Yang kedua, memegang mushaf. La yamassuhu illal mutahharun. Janganlah kalian memegang Al-Quran, memegang mushaf kecuali bagi orang-orang yang suci. Artinya suci itu adalah orang yang suci, bersih daripada hadas besar dan hadas kecil. Melafalkan Al-Quran, tawaf mengelilingi Ka'bah saat haji, sa'i, khutbah Jumat, semua ritual ini itu diusahakan harus mempunyai wudu ataupun sudah bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau seandainya kita tidak bersuci, belum suci daripada hadas besar dan hadas kecil, maka ritual ibadah yang ini itu jangan sampai dilakukan, karena tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan dianggap itu tidak sah melaksanakan ibadahnya. Oke, yang kedua, anda semuanya, kenapa kita harus bertoharoh, bersuci? Itu yang kedua adalah karena bersuci itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang senantiasa bersuci, suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, itu akan disukai ataupun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini bisa Anda lihat keterangannya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bisa diulangi lagi. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang bertoharoh ataupun membersihkan diri. Ini salah satu bukti pentingnya kita melaksanakan toharoh. Yang ketiga, bukti kita pentingnya melaksanakan toharoh ataupun bersuci ini adalah karena toharoh itu sebagian dari iman. Ketika orang merasa beriman, maka dia akan senang sekali melaksanakan kebersihan. Maka dia akan senang sekali, menyukai sekali terhadap kebersihan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-tahuru syatrul iman. Kesucian itu adalah bagian daripada iman. Nah, di sini bisa Anda pahami semuanya, ketika kita senantiasa menyukai kebersihan,
Ada yang kotor, kita bersihkan. Kotor badan kita bersihkan dengan cara mandi ataupun dengan cara wudu. Ketika kita senantiasa tidak senang terhadap kekotoran dan kita senantiasa ketika melihat yang kotor itu selalu dibersihkan, maka iman kita bekerja dalam diri kita. Tapi kalau seandainya kita melihat kotoran, didiamkan saja, badan kita kotor, gak pernah mandi, nah itu bisa dipertanyakan tentang kesempurnaan imannya. Nah itulah anda yang soleh dan solihah, salah satu pentingnya kita melaksanakan toharoh ataupun bersuci. Mudah-mudahan meskipun untuk pertemuan kali ini pembelajarannya tidak ataupun belum terlalu banyak, mudah-mudahan sedikit tapi bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Jadi Ustaz simpulkan bahwa yang namanya kebersihan, yang namanya toharoh itu adalah salah satu perbuatan yang memang benar-benar itu diperhatikan oleh agama Islam. Untuk apa? Salah satunya adalah untuk melaksanakan ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang saleh dan salihah, mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan dulu sekian. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri saja dengan pembacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.